مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Khutbah Jumat oleh Ustadz Abdul Aziz Sukanawardi. Silakan di subscribe channel beliau. Ma'asyarul muslimin jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Di hari yang mulia ini, di kesempatan yang penuh barakah ini, izinkanlah Al-Khatib melaksanakan kewajiban, yakni menyampaikan wasiat atau peringatan untuk kita semua agar senantiasa dan terus-menerus memelihara sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan dan meningkatkan ibadah kita, baik kuantitas lebih-lebih kualitasnya, lebih-lebih dan terkhusus lagi di bulan-bulan mulia seperti sekarang ini. Baru saja kita melewati bulan mulia Rajab, di mana bulan Rajab padanya berlipat ganda pahala amal ibadah. Dan bulan ini dan hari ini kita telah memasuki bulan yang juga mulia, bahkan tidak kalah mulianya dengan bulan yang sebelumnya. Hari ini hari Jumat bertepatan dengan 1 Sya'ban 1443 Hijriah, di mana bulan Sya'ban pernah disinggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang seringkali dilalaikan oleh umatku, ialah bulan yang di antara Rajab dan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Terlebih dahulu harus kita ketahui bahwa kemuliaan suatu waktu tidak dapat dilepaskan dari peristiwa mulia yang pernah terjadi pada waktu tersebut dahulu kala. Bulan Ramadan kita muliakan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia tidak lepas dari peristiwa mulia yang terjadi pada saat itu dahulu kala, ialah turunnya kitab suci Al-Quran. Bulan Rajab menjadi bulan yang mulia karena peristiwa yang terjadi padanya, yakni peristiwa mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra Mi'raj. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain maupun hari-hari lainnya. Maka demikianlah bulan Sya'ban juga padanya telah terjadi sejumlah peristiwa agung, peristiwa penting dan sangat bersejarah dalam Islam, sehingga bulan Sya'ban menjadi bulan yang sangat mulia. Antara lain yang terjadi pada bulan mulia seperti ini adalah tahwilul qiblah, yaitu berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana peristiwa tersebut merupakan anugerah, merupakan ijabah terhadap apa yang selama itu dicita-citakan dan didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Yang artinya, kami melihat bahwa engkau senantiasa, wahai Muhammad, menengadahkan wajahmu ke langit dan terus berdoa dan memohon agar kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka saat inilah kami akan memalingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah kiblat, yakni Masjidil Haram. Ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakumullah. Melalui peristiwa ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang telah didoakan selalu dan diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW selama belasan bulan lamanya, karena umat Islam ketika itu atau sebelum itu selama kurang lebih 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa dalam pelaksanaan salat.
dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengharapkan agar kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunaikan dan memenuhi apa yang dihajatkan oleh beliau, tepatnya pada bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana sangat diperhatikan doa hamba, dan potensi dikabulkannya doa sangatlah besar pada bulan mulia seperti bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, tidak hanya peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terus menerus setiap bulan Sya'ban adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana padanya diangkat segala amal ibadah umat Islam. Karena itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan mulia seperti ini. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat bahwa bulan di mana baginda Nabi berpuasa sebanyak-banyaknya, bulan yang terbanyak beliau melaksanakan ibadah puasa setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena pada bulan seperti ini amal ibadah diangkat ke langit, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat, dan aku berharap dan aku menginginkan agar amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Selain daripada itu, ada peristiwa yang juga sangat-sangat menentukan bagi masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di bulan Sya'ban seperti ini terjadi yang namanya takdirul a'mar, di mana umur-umur manusia ditakdirkan kembali, atau dapat dikatakan terjadi pada bulan ini sebuah revisi takdir, di mana takdir manusia direvisi dan diamandemen kembali. Karena itulah para ulama menganjurkan di bulan seperti ini kita memperbanyak ibadah, kita memperbanyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar takdir kita ketika direvisi di bulan ini maka ditakdirkan atau direvisi ke takdir yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah, sesungguhnya kami memberi peringatan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa malam berkah, malam penuh berkah dalam ayat ini dimaksudkan adalah malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itulah ditetapkan segala perkara dengan sepenuh hikmah. Artinya pada bulan seperti ini segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan ulang atau dilakukan perubahan-perubahan, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat lain di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa saja yang Ia kehendaki maupun menetapkan apa yang Dia kehendaki daripada takdir manusia, wa 'indahu ummul kitab, dan di sisinya lah dan miliknya lah Lauhul Mahfuz. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penafsiran ini didukung oleh sebuah hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, ditetapkan kembali ajal manusia pada bulan Sya'ban atau dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban lainnya. Dan satu hal yang juga sangat penting untuk kita insafi dan sadari, sangat penting untuk kita resapi dan hayati, bahwasanya di bulan seperti ini juga disebut oleh para ulama bulan Sya'ban ini dengan syahrus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Apabila bulan Ramadan kita sebut dengan Syahrul Quran, karena pada bulan itu turunnya kitab suci Al-Quran. Maka bulan Sya'ban adalah Syahrus Salati ala Rasulillah, bulan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan inilah dahulu turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bulan inilah, di bulan inilah saatnya kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebagian ulama memberikan penjelasan bahawa hal ini merupakan isyarat bahawa diangkatnya amal ibadah kita di bulan ini dan diperbaiki takdir kita di bulan ini sangatlah ditentukan oleh sejauh mana kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di masa-masa yang akan datang adalah kehidupan yang penuh kedekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak selawat kepada beliau, dan dengan selawat itulah maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan menjauhkan segala bala bencana dari kita, terutama dari bangsa yang kita cintai ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.